Pada awal abad ke-19, tanah Minangkabau diguncang konflik besar. Perang Padri bukan sekedar pertempuran senjata, tetapi juga benturan budaya dan keyakinan. Kaum Padri ingin menghapus kebiasaan yang dianggap menyimpang, sementara kaum adat ingin mempertahankan tradisi leluhur. Inilah kisah perjuangan yang mengubah sejarah Nusantara. Kalau ang berani minum, ang bro kasih pite. Takut. Awak dapat banyak pite hari ini ya. Saudara-saudaraku, tinggalkanlah judi dan minum-minum. Marilah kita balik kepada ajaran Allah. Betul. Hidup elok itu ada di jalan yang benar, tak di jalan yang salah. Lagi pula, ini untuk kebaikan kita semua. Sepertinya kaum awak ribut dengan kaum Padri. Betul. Jom kita ke sana. Apa maksud kalian tuh? Tiba-tiba datang ke kampung awak atau... Ada apa itu ribut-ribut? Mari kita tengok. Sabong ayam tuh adat dari nenek awak. Judi itu geran awak, jadi jangan sok suci. Jangan datang-datang hapus adat awak. Adatnya harus ikut syarat. Betul itu. Kalau anak bikin rusak, tak tinggal, bukan tak pegang mati-matian. Tidak, jangan atur hidup awak. Awak ini bukan budak. Kalau kalian mau ikut aturan kalian sendiri ya silakan, tapi jangan paksa kami. Kami lebih baik mati daripada harus buang adat. Betul. Kalau mau ubah adat kami, berarti kalian hina nenek moyang kami. Kami tak akan diam. Lenyaplah kalian dari hadapan kami. Baiklah, kalau ketujuh, ayo kita balik. Tak semua perbedaan perlu diselesaikan dengan amarah. Tetapi, ketika keyakinan bertabrakan dengan warisan darah, maka benturan pun tak terelakkan. Dan disitulah api mulai menyala kecil, tapi menjalar ke seluruh ranah. Ada apa? Udah temu mari ramai-ramai. Ketua, Padri itu udah kelewatan. Mereka suruh awak buang adat awak. Macam apa itu? Adat itu bukan kain lap. Ya, mereka bilang adat awak merusak. Mereka larang judi, sabung ayam dan pesta. Semua mau dihapus. Seakan adat apa nilainya. Kalau mereka kuasai, besok tak ada pesta nagari, tak ada sambung ayam, minum-minum pun tak ada. Kawin pun kita harus ikuti aturan mereka. Habis kan kita kalau dikuasai mereka. Tidak bisa. Nyan harus buktikan bahwa desa adat ini masih memiliki harga diri. Nyan juga harus buktikan bahwa desa adat tidak bisa diinjak-injak. Ayo kita lawan mereka besok. Adat adalah nafas hidup mereka, dan bagi mereka, menyentuh adat sama dengan menusuk jantung. Tetapi, saat emosi menguasai kepala, mereka lupa bahwa api tak hanya membakar lawan, tetapi juga bisa membakar rumah sendiri. Kalau besok kita lawan, darah pasti tumpah. Kalau tidak, adat akan hilang. Aku tidak takut mati, Tuan. Tapi takut anak cucu kita tidak tahu dirinya siapa. Datuk benar, tapi apakah kita harus melawan memakai senjata? Dulu nenek moyang kita mengajarkan adat basandi syarak basandi kitabullah. Kau ingin menyerah begitu saja, Putih? Ini soal harga diri. Kalau kita diam aja, balai jadi surau. Adat kita dikatakan bidah.
Kita dipaksa tunduk. Cukuplah kata. Besok pagi kita hadapi mereka. Kalau mereka datang dengan kitab, kita datang dengan adat. Setuju? Anak kemenakan? Setuju. Adat takkan hilang di bumi pusaka. Dan pada akhirnya, kaum Islam pun mendengar bahwa Belanda akan datang ke wilayah mereka. Darmi, mari kita pulang. Hari sudah nak malam. Mari, mari. Hei kalian, tunduklah pada ai. Jika tidak, rumah kalian dan Sisia akan kami ambil. Iya, kami akan tunduk pada Tuhan. Nice. Kelly, berikan berkas aku. Aku punya pertanyaan buat kalian. Siapa yang kalian hormati di sini? Tuanku Imam Bonjol. Salah. Saya yang harusnya kalian hormati. Baik, Tuan. Beberapa pasukan Belanda mendengar bahwa kaum Padri dan kaum adat akan melakukan peperangan. Ini disebabkan karena mereka sudah berbeda keyakinan. Ada yang mempertahankan tradisi dan ada juga yang mempertahankan ajaran Islam. Tuan, we just heard something. Kaum Padri menyuruh-nyuruh orang adat untuk meninggalkan kebiasaannya. Mereka derang sabu ayam, berjudi, dan juga minum-minum. Ini jelas bikin kaum-kaum adat very mad. And this is our chance, Tuan. Mereka sedang bertengkar. Kaum adat feel betrayed. Padri tetap saja keras kepala kalau kita masuk di tengah-tengah mereka dan tiba-tiba memihak di orang adat. Dengan begitu, Hadri akan merasa sendirian. Kaum adat akan merasa kita penyelamat adat, and then kuasai nagari mereka. At this point, kita bisa jadikan chance untuk mengadu domba dan memanfaatkan kaum adat, Tuan. Ketika dua saudara saling mencakar, musuh pun bersolek jadi penyelamat. Dan di sanalah mereka menabur garam di dalam luka sembari tersenyum seperti kawan. Good. Biarkan mereka fight. Negara itu akan hancur karena ego mereka sendiri. Di saat mereka lemah, kita akan masuk sebagai penyelamat. Kita akan merenggut negara dan jiwa mereka. Semua kita kirim utusan buat pura-pura damai. Biarkan mereka percaya bahwa kita berpihak di kaum adat. Setelah itu kita lihat siapa yang benar-benar royal. Remember, ini bukan soal agama, bukan soal adat. Ini soal kekuatan and control. Siapapun yang salah langkah akan kita kalahkan. Tuanku, kabar dari utara. Pasukan Belanda alam mulai masuk ke nagari. Apakah kita lah siap berantem? Bismillahirrahmanirrahim. Kita berperang bukan karena haus darah, tapi menegakkan kebenaran dan menolakkan penjajahan. Kaum Padri bersiaplah. Pasukan kami adalah siap, Tuanku. Kami hanya menunggu aba-aba dari pasukan Padri untuk menyerang. Saudara-saudariku sekalian, siapkan obat, air dan doa. Perang pertama di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol akan segera dimulai. Izin Allah, kami siap membantu dari baliak garis pertahanan. Anak bangsa, jangan gentar terhadap penjajah selama Allah masih ada sama kita. Allahu Akbar. Demi agama, Tuan, tanah Minangkabau kami siap berjuang sampai titik darah terakhir. Dato, tentara Padri sudah banyak, Nan. Surau-surau pun penuh sama orang lagian. Pasukan kita bagaimana? Apakah ada yang kurang? Iya, kalau mereka benar sekuat itu, kita harus waspada. Awak takut? Kita nggak sanggup lawan. Kabarnya, Belanda bakal bantu. Mereka punya senjata lengkap. Kalau dibantu, mungkin kita bisa tahan serangan Padri. Belanda, ingatlah, dia orang bukan saudara. Dia orang kesini bukan karena kasihan, pasti ada maunya. Kamu tahu resikonya. Tapi lihatlah keadaan orang sekarang. Kaum Padri makin kuat. Orang sebaliknya makin lemah. Kalau orang diam aja, bakal hilang adat orang. Lebih baik orang perundingkan dengan Belanda daripada orang mati tanpa perlawanan. Pada keesokan harinya,
Ketua kaum adat masih berpikir, apa dengan cara meminta tolong dengan Belanda akan dengan mudah mengalahkan kaum Padri atau malah sebaliknya. Tetapi selang beberapa waktu, akhirnya kaum adat yang sudah ditunggu kehadirannya oleh Belanda akhirnya mendatangi Belanda untuk meminta bantuan. Tuan, kami datang bukan tanpa alasan. Jadi begini, kaum Padri ingin hapus adat kami, ingin hapus warisan nenek moyang kami. Kami tidak sanggup melawan sendiri, Pak. Oleh karena itu, kami datang kemari ingin minta bantuan. Akhirnya kalian datang. Aku sudah mendengar berita dari mulut ke mulut. Jika kalian bergabung dengan kami, Padri akan hancur. Kami punya senjata, kami punya pasukan. Tapi, setiap bantuan harus ada bayarannya. Asal adat kami tetap berdiri, Pak. Ambu rela membayar harga itu, Pak. Ambu akan membagi dua tanah Minangkabau dengan Tuan, daripada adat kami musnah di tangan Padri. Kau dengar itu? Adat sudah benar-benar balik ke Belanda. Diorang rencanakan serangan ke negari orang. Iya, itu nggak bisa dibiarkan. Kita harus lapor ke Tuan Timomboyo. Saudara-saudara, kini sudah jelas adat tidak sama-samanya hanya telat serat, tapi juga pupuk pintu ke penjajah. Kalau kita diam, tanah nan itu jatuh ke tangan asing. Demi Allah, demi syarat, demi tanah Minangkabau. Kita harus lawan. Kita tidak boleh diam, meskipun darah harus tumpah. Waktunya anak nagari, setiap kaum siapkan alat dan hati. Ingat, kita berperang bukan karena kebencian, tapi mempertahankan kehormatan. Kaum ibu sudah siap membantu dari dapur sampai garis terdepan. Kami tak akan membiarkan perjuangan ini tanpa doa dan tenaga perempuan. Obat-obatan, makanan kering, dan kain putih sudah kami siapkan. Tuanku, kalau ada yang terluka, biar tangan kami yang rawat. Tuanku, pengintai melapor bahwa Belanda sudah datang dari arah Batu Sangkar. Mereka membawa meriam kecil dan logistik besar. Biarkan mereka membawa senjata, kita membawa iman. Tanah Minangkabau tidak akan tunduk pada penjajah. Kaum Padri sudah angkat senjata. Kita harus siapkan pedang dan tombak pusaka demi martabat. Sultan, semua kaum nagari sudah diimbau. Tapi hati hamba masih berat. Kalau perang sesama orang Minang, apakah tidak hancur tanah Minang? Datuk, kalau kita tidak bergerak, mereka akan mengambil kehendak mereka. Kaum Padri ingin mengambil adat yang sudah turun-temurun. Kaum adat harus berdiri tegak walaupun dengan darah. Tapi Putih, apakah benar jalan perang adalah jalan yang terbaik? Bukankah kita dulu pernah satu darah, satu nagari? Tapi kenapa kini kita jadi dua pihak? Perang ini bukan soal benci, Putih Bungsu. Ini soal mempertahankan kehormatan adat dan juga kelangsungan nagari. Ingatlah, darah yang tumpah adalah darah kita sendiri. Jagalah adab dan juga nurani saat berperang. Sultan Arifin, awak datang bukan untuk berperang. Kita satu darah, satu tanah. Tetapi jika kaum adat berpihak kepada Belanda, maka tanah ini akan jatuh ke tangan asing. Tuanku Imam, adat akan tunduk pada siapapun.
Kami hanya ingin negara kami aman. Kalau Belanda bisa membantu kami, itu strategi, bukan menyerah. Tuan Imam, kami Belanda tidak ingin menghancurkan siapapun. Kami hanya ingin keteraturan dan kerjasama. Tapi, jika kaum pada diperlawan, kami akan siap melawan. Kami hanya menegakkan syarat, tapi kalau tanah Allah kalian jual, kaum Padri akan melawan. Tuan Imam, jalan kita sudah beda. Kita jaga marwah, kita jaga adat. Jangan paksa kami tunduk pada caraku. Kalau begitu, tak ada lagi keterangan. Kami Belanda akan bantu pihak yang menghormati perjanjian. Persiapkan diri kalian. Baiklah, kalau damai tak bisa dijaga, maka Allah akan bersaksi. Kita berperang bukan karena membenci, tapi karena menegakkan kebenaran. Baiklah, biarkan perang ini menentukan siapa yang benar dan salah di mata Tuhan dan di mata rakyat. Allah Akbar, serang anak nagari, jangan takut kepada meriam, takutlah kepada Allah. Lebih baik mati syahid daripada mati dijajah. Jangan biarkan Padri merebut garis depan. Tuanku, sebentar lagi kita tidak bisa bertahan. Kami sudah buktikan kalau kami setia. Mulai hari ini, adat dalam perlindungan kami. Kaum adat letih, banyak keluarga yang gugur. Salah satu kaum adat berbisik kepada Abi dengan penuh sesal. Kita bukan pemenang, kita hanya jadi tameng. Lihatlah, tanah kita sudah di tangan Belanda. Selang beberapa tahun setelah Perang Pertama, banyak keluarga dan kerabat kaum adat yang gugur dan terluka di medan perang. Begitu juga kaum Padri. Akhirnya, mereka menyadari bahwa sesungguhnya Belanda tidak benar-benar membantu, melainkan ada maksud tertentu di balik itu semua. Tuanku Imam, kami ternyata salah. Kami kira Belanda itu sekutu. Namun kita hanya diperalat. Apakah Tuan Imam mau membantu kita untuk melawan Belanda lagi? Kalian tulus, ikutlah bersama kami melawan penjajah. Semua negari sudah kami siapkan. Tombak, pedang, panah, semua sudah siap. Bagus, kita tidak boleh lengah. Belanda menunggu celah untuk menyerang kita. Baik, kita serang secara bersamaan. Kita serang dari timur dan dari utara. Kekuatan Padri dan adat akan menyatu. Allah menyertai yang berjuang demi tanah dan negara. Hari ini, pasukan, mari kita bersama melawan penjajah. Di medan perang kedua, Padri dan adat maju bersama-sama. Belanda tersentak kaget, tetapi pasukannya segera mengerahkan senjata dan mereka pun berhasil menembus barisan pertama. Pertempuran menjadi lebih pecah dan lebih dahsyat. Mereka bisa terluka. Jangan takut. Medan terus. Pasukan Belanda kaget. Mereka mulai menembak balik. Awas, jangan sampai terjebak. Dari saya utara sudah berhasil serang. Terus maju di medan balik.
hasil taruhan. Asap hitam menyelimuti lembah. Padri dan adat bergelimpangan. Hanya segelintir yang tersiksa. Belanda mengibarkan benderanya di tanah Minangkabau. Sang tuan menatap kemenangan dengan bangga. Ini baru permulaan. Ingat, tanah Minangkabau ada di tangan kita. Di kejauhan, tuanku Imam Bonjol berlari compang-camping. Wajah dan badannya penuh luka, tetapi sorot matanya tetap membara. Ia menoleh sekali lagi ke medan perang yang penuh mayat. Hari ini kami kalah, tapi perjuangan kami belum mati. Selagi napas masih ada, penjajah tak akan tenang di tanah kami. Dasar remah. Setelah Belanda menang, ia berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi, tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil melarikan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Dan pada bulan Oktober 1837, tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupu untuk berunding. Tetapi pada saat itu juga, tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, ke Ambon, lalu ke Kotak Minahasa dekat Manado dan menunggak. Dan pada 6 November 1846 dimakamkan di Minahasa. Dan Pulau Sumatera Barat atau Minangkabau menjadi milik Belanda. Satu, dua, tiga. Wah, wah. What the fuck? Astaga. Apa bisa? Tanah Minangkabau tidak akan tunduk di hamba dan tuan. Ini baru